Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berdiskusi mengenai tugas salat SAR hari kelima ya, yang poin 1. Di sini ada tugasnya yaitu mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak di tempat kerja masing-masing, lalu pilih yang paling sesuai dan buatlah menjadi rangkuman. Jadi yang pertama ini kita semuanya tampilin dulu file-filenya, kemudian dipilih salah satu dan ditarik kesimpulannya dalam satu paragraf saja. Kita mulai ya. Yang pertama kita share screen. Yang punya saya. Oke. Di sini yang punya saya yang pertama berorientasi pelayanan, contoh ini teorinya yang atas. Kemudian yang bawahnya itu melakukan pelayanan kepada pasien dengan ramah dan prima. Kemudian membuat survei kotak kepuasan pasien terhadap pos pelayanan kesehatan gigi karena saya di poli gigi. Kemudian selalu mengecek kebutuhan bahan-bahan untuk tindakan di poli gigi. Kemudian akuntabelnya melakukan tugas atau pelayanan sesuai SOP pada setiap tindakan. Kemudian memakai bahan tambal gigi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan jangan membuang bahan tambal. Jadi dipakai itu sewajarnya aja dan seperlunya saja. Kemudian tidak melakukan tindakan semena-mena pada saat tindakan seperti penjabat ingin dipercepat atau didahulukan dari antrian pengobatan karena tidak boleh membeda-bedakan pasien, semuanya sama. Kemudian untuk kompeten, meningkatkan kompetensi keilmuan kita dengan cara mengikuti pelatihan atau seminar. Kemudian melakukan diskusi dengan teman kita jika ada kasus yang sulit untuk dilakukan sendiri. Pengerjaan tindakan kepada pasien harus sesuai dengan SOP, bisa masuk juga ke kompeten. Kemudian harmonisnya yaitu ketika pelayanan kami itu ketika di hari Jumat, apabila ada karyawan yang muslim, terutama cowok, itu digantikan dulu sama karyawan yang non muslim. Jadi di sini tidak ada saling diskriminatif bahwa wah kamu mah boleh keluar, sedangkan yang saya harus di sini, tidak ada, semuanya sama. Jadi kita saling mengcover, mau tidak ada perbedaan ras, suku dan agama. Kemudian menolong orang yang sedang kesakitan akibat sakit gigi. Kemudian menyapa ke setiap orang yang berpapasan untuk membangun lingkungan yang kondusif. Kemudian loyal, ini memegang teguh ideologi Pancasila, contohnya melakukan pelayanan kepada pasien dengan cara yang prima, paripurna, dan agar menjaga nama baik instansi kita. Kemudian adaptif, yaitu selalu mengikuti dan beradaptasi perubahan aturan yang berlaku di tempat kerja, terus meningkatkan inovasi dan pelayanan seperti inovasi memberikan souvenir kepada pasien anak-anak, agar pasien anak-anak itu mau periksa ke dokter gigi, karena anak kecil itu paling takut ke dokter gigi. Kemudian selalu memberikan masukan dalam rapat agar mempercepat mendapatkan solusi ketika rapat. Kemudian kolaboratif, contohnya di kami ada dokter gigi bedah mulut dan dokter gigi spesialis ortodontik bekerja sama dalam merawat pasien dengan keluhan gigi taringnya yang tertidur. Jadi posisi di sini dokter ortodontik atau spesialis kawat, dia yang menarik giginya dan yang melakukan pembedahannya itu bedah mulut. Jadi ini salah satu proses kolaboratif. Kemudian ada juga antar profesi, yaitu dokter gigi dan perawat gigi ketika melakukan pencabutan, perawat gigi memegang kepalanya, sedangkan kita mengambil giginya. Mungkin dari saya segitu. Saya tampilin dari anggota, bentar.
dari Teh Maya. Nah, Oke, bisa ke bawah, Dok. ya. Ya, ini saya menjabarkan sedikit dari core values ASN berakhlak ini, mana saja sih yang udah diterapkan di instansi tempat saya bekerja. Kebetulan saya bekerja di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Untuk yang pertama, berorientasi layanan, di sini kami berkomitmen memberikan layanan prima kepada masyarakat ataupun stakeholder lainnya dengan yang membutuhkan informasi dari kami, yaitu dengan mengadakan layanan konsultasi ataupun pendampingan, baik itu ke UKM ataupun ke koperasi dan juga masyarakat. Kebetulan kan fokus saya di sini adalah di bidang koperasinya, mengenai berbagai hal seperti pendampingan kelembagaan, keuangan, kemudian usahanya, serta perizinan dan manajemen sumber dayanya. Yang kedua, memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan ramah dan menyenangkan. Seperti misalnya suka ada tuh mahasiswa yang mau melakukan penelitian, biasanya mereka memerlukan rekomendasi dari dinas dulu atau informasi lainnya gitu. Kemudian mengadakan diskusi dengan rekan kerja mengenai evaluasi kerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta hal apa saja yang nantinya perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Itu untuk pelayanan berorientasi pelayanan. Yang selanjutnya akuntabel. Poin yang sudah dilakukan di instansi kami, yang pertama, pegawai disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan selalu datang tepat waktu, dan pulang pun sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Kedua, pegawai melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab serta menggunakan fasilitas yang diberikan negara sesuai dengan kepentingan tugas. Kemudian mengadakan giat apel pagi untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Terutama ini dilaksanakan di hari Senin ya. Kemudian untuk yang poin kompeten bisa agak ke atas, Dok. Ke atas boleh. Oh, Enggak, maksudnya kompetennya di atas. oke. Untuk nilai kompeten, praktik yang sudah terlaksana di lingkungan kami, yang pertama, memfasilitasi seluruh karyawan untuk turut serta dalam pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan dan seminar yang tersedia sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian pegawai senior selalu membantu mengajarkan pekerjaan kepada pegawai baru maupun kepada siswa sekolah yang sedang melaksanakan praktek kerja di lapangan yang ada di instansi kami. Kemudian di kami itu ada yang namanya operator bidang masing-masing. Nah, operator setiap bidang ini belajar dan berdiskusi bersama mengenai bagaimana cara menginput anggaran ke dalam program SIPD gitu. Kemudian pegawai melakukan tugas sesuai dengan SOP, mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada masyarakat. Untuk nilai harmonis, seluruh pegawai memiliki hubungan kerja yang baik dan dapat bergaul dengan siapapun tanpa melihat latar belakang budaya ataupun kedudukan sosial. Jadi nggak ada istilahnya senior junior gitu ya, semua bisa saling menghargai sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan kekeluargaan. Kemudian saling membantu ketika mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Seperti misalnya dalam melakukan pekerjaan nih senior biasanya maaf yang udah lama, yang usianya udah agak lanjut, biasanya dalam teknologi agak kurang begitu paham, misalnya dibantu sama yang mampu untuk melakukannya begitu. Kemudian nilai yang kelima yaitu loyal. Di sini ada praktik yang sudah terlaksana itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan disiplin kerja, menerapkan aturan atau perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan, melakukan lembur kerja untuk menyelesaikan tugas yang harus disegerakan, dan tidak menyebarluaskan kesalahan rekan kerja ataupun permasalahan internal instansi. Dan selanjutnya adaptif. Untuk adaptif ini di instansi kami absensi tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah menggunakan Pestrin, di mana datanya itu sudah terintegrasi dengan BKD ya, dengan Badan Kepegawaian. Kemudian pengumpulan laporan kinerja atau SKP itu dilakukan secara digital, baik itu melalui Google Drive ataupun aplikasi Skoci. Dan yang terakhir adalah pegawai mengikuti aturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu sampai sekarang pun masih diterapkan. Dan yang terakhir kolaboratif,
salah satu kegiatannya itu melakukan kerjasama antara Disperdagin dengan instansi pemerintah lainnya ataupun dengan kelompok masyarakat seperti yang sudah pernah terjadi baru-baru ini adalah kerjasama antara Disperdagin dengan Provinsi Jawa Barat dan kelompok PKK Kabupaten Cianjur untuk mengadakan kegiatan operasi pasar murah dalam rangka membantu masyarakat dalam menghadapi naiknya harga sejumlah bahan pokok, terutama minyak goreng. Itu dari saya, Dok. Enggak dilanjut Oke, ke yang lain. kita yang kedua nih Dokter Kusnadi ya. Nanti kita tarik kesimpulannya setelah di pemaparan semua ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di tempat kerja saya. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan, yang mana pegawai selalu datang bekerja dengan tepat waktu untuk melakukan pelayanan terhadap pasien, kemudian menyapa setiap pasien yang datang dengan ramah, kemudian melakukan edukasi kepada keluarga pasien dengan santun dan ramah, etis dan dapat membeda-bedakan status sosial dan jabatan. Maksudnya di sini di tempat kerja saya itu tidak membeda-bedakan apakah dia jabatannya tinggi, rendah, atau dia miskin, kaya, semuanya sama. Kemudian yang akuntabel yaitu selalu menjaga kerahasiaan rekam medik pasien, kemudian dapat datang tepat waktu dan selalu mengikuti apel, kemudian selalu mencuci tangan dengan air mengalir secara efektif dan efisien, dan hanya menggunakan satu tisu. Kemudian yang selanjutnya, yang untuk kompeten, Dok. Nah, Siap. yang untuk kompeten, biasanya pihak puskesmas selalu mengutuskan pegawainya untuk mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, yang tujuannya itu untuk meningkatkan mutu si pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Kemudian kemudian melakukan pengkajian terhadap pasien baik fisik maupun wawancara terhadap keluarga yang dengan tepat. Kemudian perawat atau pegawai selalu melakukan komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian yang harmonis, pegawai selalu bertutur kata lemah lembut kepada teman sejawat ataupun orang-orang di sekitar lingkungan kerja, kemudian tidak membuatkan konflik atau berkelahi di lingkungan kerja antar sesama pegawai. Kemudian pegawai selalu menunjukkan rasa hormat, keinginan tolong-menolong, tenggang rasa, dan tidak semena-mena. Dan yang kelima itu di sini ada loyal, yang mana pegawai selalu mencatat hal-hal yang ditemukan dan tidak menyebarluaskan ke tempat umum untuk menjaga kerahasiaan pasien, contohnya kayak rekam medik pasien itu. Yang keenam itu maksudnya adaptif bukan loyal, yang mana di tempat kerja kami ini sekarang pegawai udah memahami penggunaan Sysrut, yang mana itu sistem rujukan terintegrasi dengan baik. Yang mana ya kalau misalnya dulu si pegawai ini kan kalau misalnya ngerujuk pasien itu kan dia harus pakai WA gitu kan atau telepon, sekarang enggak. Jadi dia sistemnya udah terintegrasi dengan komputer. Yang terakhir itu ada kolaboratif, yang mana pegawai selalu hadir dalam rapat koordinasi ruangan guna musyawarah untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. Kemudian selalu melakukan operan tugas dengan teman jaga dinas sebelumnya mengenai kondisi pasien secara terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian yang terakhir itu selalu berkolaborasi, kan sekarang kan kita lagi ada program vaksinasi itu. Jadi di kita itu ada kolaborasi terhadap capaian vaksinasinya dengan lintas sektoral, baik itu dari camat, kepolisian, perangkat daerah lainnya gitu. Mungkin itu saja sih dari rangkuman saya. Nanti kita bahas yang selanjutnya itu yang dari Dr. Meli. Terima kasih Dokter Sandi. Iya. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja saya ya, khususnya berarti di Rumah Sakit Cimacan, di RSUD Cimacan. Boleh ke bawah lagi, Dokter Sandi, punten. Ya, atas lagi.
atas. Ya, kita tahu ya kalau nilai-nilai berakhlak itu ada yang pertama berorientasi pada pelayanan. Kalau di rumah sakit saya mungkin kurang lebihnya sama dengan Dokter Sandi tadi ya, cuman memang bagian kerja saya kan berada di instalasi gawat darurat. Kalau Dokter Sandi itu berada di poli gigi. Jadi tapi memang kurang lebihnya sih sama, cuman hanya teknisnya aja yang kadang-kadang ada yang beda. Untuk implementasinya, yang pertama mengadakan kotak saran dan formulir survei sebagai bahan aspirasi masyarakat agar dijadikan bahan evaluasi. Ini memang sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan, dan walaupun memang sudah berjalan, cuman kadang-kadang memang banyak masyarakat yang belum tahu kalau itu ada kotak saran. Kadang-kadang kita juga sebagai petugas kesehatannya lupa mengingatkan keluarga pasien atau pasiennya untuk mengisi kotak saran itu atau kotak kepuasan pasien. Terus yang kedua, merencanakan perbaikan pada fasilitas kesehatan dan ruang publik seperti ruang instalasi gawat darurat yang memang masih belum sesuai dengan standarisasi. Cuman kita memang masih terus mengadakan perubahan ya, teman-teman. Mungkin yang Dokter Sandi mungkin yang tahu ya. Jadi memang ruang instalasi gawat darurat di RSUD Cimacan itu masih berpisah dengan IGD Ponek. Mungkin Dr. Kusnadi tahu ya kalau IGD Ponek itu kan memang harus menyatu dengan IGD umum seharusnya. Cuman kalau di RSUD Cimacan itu belum. Makanya kita masih melakukan perbaikan-perbaikan itu. Yang ketiga, pengadaan barang dan alat. Terus mendahulukan kepentingan pasien dibanding kepentingan pribadi, terutama di saat jam kerja. Lalu yang terakhir, tetap melayani pasien kegawat daruratan meskipun sedang jam istirahat. Itu sudah otomatis dikerjakan oleh semua karyawan rumah sakit, terutama di bagian instalasi gawat darurat. Dan tetap pelayanan gawat daruratnya pasti sesuai dengan triase. Gitu. Yang kedua, nilai akuntabel di rumah sakit RSUD Cimacan. Ada yang pertama, ada datang ke kantor tepat waktu, terus juga mungkin kemarin sebenarnya dari awal sudah ada apel pagi ya. Saya sejak 3 tahun kerja di Cimacan sudah ada apel pagi, cuman karena pandemi jadi sempat dihentikan beberapa tahun gitu. Dan tapi sudah mulai memberlakukan kembali, terus merencanakan absensi menggunakan sistem aplikasi absensi. Jadi sebenarnya sudah mulai berjalan kemarin, cuman kendalanya banyak yang malas mendownload di Android-nya masing-masing, jadi memang belum berjalan sesuai dengan rencana gitu. Terus tidak menjadikan inventaris kantor sebagai bahan pribadi, membersihkan, mensteril, merawat, serta menjaga segala alat kesehatan yang sudah dipergunakan. Terus yang ketiga, kompeten ya. Kompeten di rumah sakit juga sudah sering ada pelatihan-pelatihan, refresh bersama para dokter spesialis. Kalau dokter umum, merefresh ilmu dengan para dokter spesialis. Kalau perawat-perawat, biasanya merefresh ilmu dengan dokter umum. Gitu. Terus berbagi ilmu dan pengalaman baru kepada rekan kerja dengan disiplin ilmu yang berbeda. Terus juga ada tidak menyebarluaskan kesalahan rekan kerja kepada pimpinan atau masyarakat, tapi bisa diselesaikan secara internal. Jadi apabila ada satu kesalahan yang dibuat oleh salah satu karyawan, biasanya akan ditegur secara internal, tidak akan ditegur di depan umum gitu. Yang ke bawahnya lagi, Dok. Ini ada juga atas lagi, Dok, punten. Atas lagi, Dok. Nah, ini tidak mengikuti rapat di dinas juga sudah sering, baik secara offline maupun online. Lalu yang keempat ada harmonis. Harmonis itu yang pertama berteman, berinteraksi dengan teman dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda di lingkungan kerja. Mungkin sama dengan yang tadi sempat disampaikan oleh Dr. Sandi ya.
bahwa misalnya kita pada hari Jumat yang tidak sholat Jumat mungkin bisa bergantian shift dengan yang sholat Jumat gitu. Terus makan bersama rekan kerja di tempat kerja, mengadakan Jumat Sehat dengan mengadakan olahraga senam, mengadakan mini lokakarya kepada karyawan rumah sakit secara rutin, agar karyawan dapat menyalurkan segala keluhan maupun apresiasi bersama. Kalau mini lokakarya ini sebenarnya belum begitu sering dilakukan ya, cuman kemarin sudah sempat ada gathering, cuman memang nggak begitu sering, tapi alhamdulillah sudah ada pelaksanaannya. Yang kelima, loyal, tidak menyebarluaskan status pasien kepada orang lain, terus tidak menyebarluaskan kesalahan rekan kerja kepada pimpinan atau masyarakat, tidak membicarakan pekerjaan di depan pasien, dan memberlakukan apel bersama di Hari Besar Nasional. Lalu yang keenam ada adaptif. Adaptif membuat inovasi penyuluhan kesehatan lewat media sosial. Ini sudah lumayan berjalan lama ya, 6 bulan mungkin. Jadi RSUD Cimacan ini punya Instagram, dan di situ juga banyak penyuluhan kesehatan, pengetahuan kesehatan yang bisa diakses oleh semua masyarakat yang luas. Gitu. Terus menyesuaikan pemakaian APD dan membuat platform online untuk puskesmas di wilayah kerja rumah sakit kita agar memudahkan pelaporan kasus stunting di masing-masing wilayahnya. Kalau ini baru berjalan sih teman-teman, jadi belum ada hasilnya, jadi memang baru direncanakan dan baru berjalan beberapa bulan. Gitu. Yang ketujuh terakhir ada kolaboratif, membangun komunikasi efektif di lintas sektor serta para kader untuk mempercepat segala program yang ada di masing-masing wilayahnya, khususnya di wilayah puskesmas dekat RSUD Cimacan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Sandi. Ya, kita lanjut ke yang PDSI ya. Ada waktu 9 menit lagi untuk pemaparan. Oke, boleh PDSI. Di-unmute dulu teh. Oke. Terima kasih, Dok. Saya akan menyampaikan penerapan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Perindustrian. Yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Praktek yang telah dilaksanakannya yaitu seperti pada bidang koperasi, UKM, perdagangan, dan industri menyediakan layanan konsultasi untuk masyarakat apabila membutuhkan informasi dan masyarakat dapat langsung ke bidangnya. Yang kedua yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dengan ramah. Selanjutnya, akuntabel, yaitu penerapannya seperti menggunakan fasilitas milik negara hanya untuk kepentingan pekerjaan, seperti mobil dinas yang digunakan hanya ketika akan melaksanakan kunjungan kerja. Lalu, para pegawai melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tugas pokok jabatan masing-masing. Lalu, para pegawai datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, melaksanakan apel pagi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Yang ketiga, yaitu kompeten. Prakteknya yaitu seperti dinas memberikan fasilitas kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar-seminar sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, pegawai senior pun selalu membantu mengajarkan pekerjaan, baik kepada pegawai baru maupun kepada siswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang ketiga yaitu pegawai pun melaksanakan tugas dengan mengikuti SOP yang telah ditentukan. Dan operator setiap bidang belajar mengenai bagaimana cara menginput anggaran ke dalam program SIPD. Untuk nilai harmonis,
Prakteknya yaitu seperti setiap pegawai bergaul baik dengan kepada siapapun tanpa memandang jabatan, latar belakang, suku, agama, dan ras. Selanjutnya, pegawai senior pun merangkul pegawai baru dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tidak merasa senioritas terhadap pegawai baru. Lalu, saling membantu apabila ada rekan kerja lainnya yang mengalami kesulitan atau yang sedang membutuhkan. Dan untuk nilai loyal, penerapannya seperti jika ada tugas di hari libur, pegawai dengan rela melaksanakan tugasnya, bersedia lembur jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera. Lalu jika ada rekan kerja yang melakukan kesalahan, tidak disebarluaskan, tetapi diselesaikan secara internal. Untuk adaptif, penerapannya yaitu para pegawai di era pandemi COVID mengikuti aturan protokol kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker. Dan untuk tanda tangan, dan sudah adanya tanda tangan elektronik Kepala Kadis. Kemudian untuk absen kehadiran yang digunakan pun sudah tidak manual, di mana menggunakan facescreen. Dan data ini sudah terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Selanjutnya itu kolaboratif. Kolaboratif itu pelaksanaannya melakukan kerjasama antara Disperdagin dengan instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat. Contohnya pada saat menghadapi Lebaran Idul Fitri kemarin, kan sembako mengalami kenaikan. Dan akhirnya Disperdagin mengadakan kerjasama dengan Pemprov Jabar dan kelompok PKK untuk mengadakan operasi pasar murah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada waktu 4 menit lagi. Dari sekian ada 5 pemaparan. Menurut teman-teman yang setuju buat diambil, yang buat dijadikan selanjutnya menjadikan rangkuman, mau pilih yang mana? Dari Dr. Kusnadi mau pilih yang mana? Apakah mau yang dari dokter atau Dr. Meli atau Teh Maya atau Teh Desi? Unmute dulu, Dok. Kalau saya sih milihnya ke yang punya Dr. Meli sih. Oke. Kalau dari Teh Maya? Saya ikut Dok Kusnadi, sepertinya lebih baik ya Dr. Meli saja. Oke. Kalau Teh Desi? Kalau saya dokter yang Dr. Meli saja, Dok. Oke. Kalau dari Dr. Meli sendiri? Mau pilih yang mana? Karena udah ada 3 suara ini. Di-unmute dulu, Dok. Sebenarnya kan intinya sama ya. Iya. Nilai-nilainya juga sama sih sebenarnya. Banyak yang di saya juga tercantum, di teman-teman juga banyak. Iya. Intinya mah sama, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, saya juga lebih setuju yang Dr. Meli karena lebih lengkap sebenarnya. Gitu. Mungkin selanjutnya kita bikin rangkuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 3A Cianjur 1 Angkatan 1 mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak di RSUD Cimacan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Simpulan diskusi penerapan nilai-nilai berakhlak di RSUD Cimacan dari nilai berorientasi pelayanan, yaitu mengadakan kotak saran dan formulir survei sebagai bahan aspirasi masyarakat agar dijadikan bahan evaluasi karena pihak instansi membutuhkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Masukan bisa didapat dari pihak internal dan eksternal agar keduanya dapat saling menilai. Selanjutnya, nilai berakhlak akuntabel, yaitu datang ke kantor tepat waktu. Untuk poin ini menjelaskan untuk kedisiplinan dalam datang ke tempat kerja agar pelayanan pada masyarakat tidak terganggu dengan alasan karyawan yang terlambat datang. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kompeten, yaitu diimplementasikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka merefresh kembali ilmu-ilmu di bidang kedokteran.
Kegiatan ini berguna untuk memperbarui ilmu yang akan diterapkan dalam pelayanan. Selain itu, nilai kompeten lainnya dapat diimplementasikan dalam kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman baru kepada rekan kerja dengan disiplin ilmu yang berbeda. Nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis, kami implementasikan dengan cara berteman dan berinteraksi dengan teman dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda di lingkungan kerja, dan mengadakan mini lokakarya kepada karyawan rumah sakit secara rutin agar karyawan dapat menyalurkan segala keluhan maupun apresiasi bersama. Berikutnya, nilai loyal diimplementasikan dengan memberlakukan apel bersama di Hari Besar Nasional, seperti upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, dan sebagainya. Adapun nilai adaptif diimplementasikan dengan cara membuat inovasi penyuluhan kesehatan lewat media sosial kepada puskesmas-puskesmas di wilayah kerja rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan terbaru kepada puskesmas wilayah kerja rumah sakit dan masyarakat, serta membuat platform online untuk puskesmas di wilayah kerja rumah sakit. Nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif, diimplementasikan dengan membangun komunikasi efektif di lintas sektor serta para kader untuk mempercepat segala program yang ada di masing-masing wilayahnya.